Halo Bang, Amir Syarifuddin meminta Presiden Soekarno untuk membatalkan perundingan Renville karena menurutnya, kita cerita dulu ya tentang perundingan Renville. Perundingan Renville itu adalah perundingan yang diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Makanya nama perundingannya perundingan Renville ya, ketika sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, perundingan Renville ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, di mana tiga negara ini dipilih oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada 1946 yang sudah menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat. Nah, Indonesia di sini diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri, sementara pihak Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo yang merupakan orang Indonesia yang memihak Belanda. Nah, setelah disepakati pada 17 Januari 1948, perjanjian Renville pun memuat beberapa persetujuan dan ditandatangani. Isinya antara lain adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam BRIS, dan Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Nah, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut sebagai garis Van Mook. Selain itu, tentara Indonesia pun juga ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, kenapa Amir Syarifuddin meminta Presiden Soekarno untuk membatalkan perundingan ini? Karena sebetulnya latar belakang terjadinya perundingan Renville ini adalah karena adanya perjanjian Linggarjati yang sudah disahkan pada 1946 tapi bisa dibilang dibatalkan dan dilanggar sama Belanda karena Belanda menganggapnya ada perbedaan pemahaman terhadap perjanjian ini. Salah satu contohnya adalah pada perjanjian Linggarjati itu bagian dari Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Tapi pada perundingan Renville ini setelah dirundingkan lagi, wilayah Indonesia malah menyempit hanya jadi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera gitu. Bahkan Jawa Barat dan Jawa Timur aja bukan termasuk dari Republik Indonesia kalau misalnya menurut perundingan Renville ini. Dan juga yang garis Van Mook ini sebetulnya sebelum diadakan perundingan Renville sekitar pada tanggal 20 Juli 1947 itu Belanda sudah memproklamasikan adanya garis Van Mook ini, dan perundingan ini hanya malah menuliskan di atas kertas bahwa hal ini memang disetujui gitu loh. Makanya perundingan Renville ini dianggap merupakan manifestasi dari keinginan Belanda yang sesungguhnya gitu. Indonesia malah mengabulkan keinginan Belanda. Makanya Amir Syarifuddin akhirnya meminta Presiden Soekarno untuk membatalkan perundingan Renville ini. Jadi berarti bisa kita simpulkan bahwa perundingan ini diminta oleh Amir Syarifuddin untuk dibatalkan adalah karena perundingan ini merupakan representasi dari keinginan Belanda gitu loh. Perundingan ini tuh malah menjadi sebuah kemunduran karena ternyata malah membuat Indonesia semakin sulit, wilayah Indonesianya menjadi semakin sempit, dan juga terjadi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Berarti pilihan jawaban yang paling tepat untuk kita pilih adalah yang C ini. Perundingan tersebut merupakan representasi keinginan Belanda. Tetap semangat dan sampai jumpa.